Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati pimpinan wilayah Bapak Camat Labuan, Pak Sekcam, serta perangkat kecamatan, kemudian Pak Kades, Sekdes, serta perangkat. Ada hadir petugas kemudian karena yang istimewa ini petugas ya di desa-desa ini Pak yang ditunjuk petugas umum kepala dusunnya langsung. Jadi kalau di dusun dua petugas umum dari kepala sesi kita desa karena perpanjangan tangan kami langsung dari badan pendapatan. Baik, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bersalawat kita kepada baginda Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tujuan kami kemari sekaitan dengan perihal surat itu. Jadi yang pertama rekonsiliasi, teman-teman dari Naga. Jadi yang pertama itu rekonsiliasi terkait masalah realisasi kita, apakah sudah sesuai, dan kaitannya dengan realisasi ini khususnya ke masalah untuk SPPT-nya itu Pak. Ada untuknya karena menurut info dari pimpinan kami paham itu ada juga transport itu. Jadi dibayarkan dari SPPT PBB-nya itu. Nah itu kegiatan yang pertama. Kalau yang kedua itu terkait masalah reward, yang Pak Camat sampaikan tadi, apresiasi bagi teman-teman kita yang ada di desa. Sebenarnya kami ini Pak butuh bantuan terkait masalah pajak daerah ini, bukan hanya PBB-nya, terus PBB sebenarnya Pak Camat. Makanya kan ada 9 jenis pajak itu yang kami minta bantuannya untuk diinfokan ke kami juga di Badan Pendapatan Daerah. Jadi pajak apa saja itu ya, pertama PBB, kemudian terkait PHTB-nya, reklamenya, Pak Camat, Pak Kades, kemudian restorannya, hotelnya, kemudian kalau ada penggunaan material lokal di sini, infokan ke kami. Nanti kalau penagihan dikasih visa dikit, yang infokan terkait penjualan lokal. Karena sampai dan hari ini penggunaan material galian C itu istilahnya kita kondisi kamar itu sampaikan di situ permasalahan seputar pajak, dan juga kami meminta bantuan kepada teman-teman petugas umum yang ditunjuk oleh Kades di desa itu berikan info ke kami, bukan hanya untuk satu item pajak saja, misalnya pajak PBB atau pajak objek BPHTB ketika ada transaksi. Pajak yang lainnya juga boleh juga diinformasikan ke situ. Misalnya terkait reklame, kemudian terkait sanggung walet, terkait galian C. Kalau galian C Pak, jujur saja, yang antar pulau itu yang dijual ke Kalimantan itu bisa kami deteksi melalui permohonan mereka ketika dilakukan pengukuran di tongkang, diterbitkan berita acara pemeriksaan yang kemudian sebagai bahan dasar kita SOP untuk memberikan mereka legal standing berangkat ke sana. Tapi kalau galian C penggunaan lokal ini, misalnya ada pekerjaan proyek dari provinsi, itu kami tidak deteksi itu Pak. Kalau proyek-proyek pekerjaan PUPR itu, ya itu bisa kami deteksi melalui orang mereka, karena sebelum pencairan termin pekerjaan mereka itu di BUD, di keuangan itu mereka harus lampirkan lunas pajak itu yang mereka bayar di Bapenda. Jadi dikasih rapnya, kemudian ada teman yang menganalisa, kemudian dihitung berapa pajaknya. Tapi kalau pekerjaan provinsi, ya kita lolos potensi di sini. Nah untuk itu bantu juga kami untuk menginfokan di grup WA itu. Jadi kalau harus berkorban fisik, korban keuangan untuk beli bensin, kemudian naik motor ke Donggala itu jauh, ke pusat administrasi pemerintahan, maka sampaikan di grup itu, biar kami yang jemput bola, kami yang datang langsung ke lapangan untuk
menyelesaikan permasalahan. Kemudian tahun depan ini Pak, mulai Januari itu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor itu menjadi kewenangan kabupaten kota juga. Jadi kami tahun depan itu ikut membantu optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor bersinergi dengan Samsat. Jadi kalau bisa diimbangi infokan juga kami terkait mungkin ada tetangganya yang belum bayar pajak PKB kendaraan bermotor karena 10% ya cukup disampaikan 10% dari pajak kendaraan bermotor itu diarahkan penggunaannya pembiayaannya untuk perbaikan jalan. Jadi disampaikan saja nanti kalau misalnya belum bayar pajak kendaraan bermotor, disampaikan saja bahwa Bapak belum pantas menggunakan jalan raya. Kalau jalan kaki silakan, karena tidak ada pajaknya jalan kaki. Tapi ketika naik motor atau naik mobil itu harus bayar pajak, karena perbaikan jalan itu 10%-nya dari pajak kendaraan bermotor yang Bapak Ibu bayarkan. Jadi minta tolong juga disampaikan dengan masyarakatnya seperti itu. Dan kami mohon bantuan infonya. Nah, adapun tujuan kami kemarin yang pertama yaitu terkait rekonsiliasi masalah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Nanti mungkin Bu Kabid bisa pandu langsung terkait realisasi mereka, ya, nanti biar tidak terus terlalu formal. Kemudian yang kedua terkait puntung Bu Kabid, ya, terkait puntung ini Bu Kabid langsung dibayarkan atau kemudian dikumpul dulu? Oh iya. Sekadar informasi, berapa satu puntung PDP sekarang? 1.500. Masih seperti yang dulu. Jadi kalau 10, 150, 15.000. Kalau 100 berarti 100 puntung. Nanti itu gaweannya Bu Kabid itu. Kalau kami masalah data. Kemudian yang ketiga ada reward dari Bu Kabid ini. Reward berupa atribut Bu Kabid kan. Dan jujur saja kalau Bu Fitri Bu Kabid Penagihan, beliau setiap hadir di Badan Pendapatan Daerah, beliau tidak lupakan itu bagaimana kinerjanya petugas pemudi lapangan. Bahkan kami di tahun 2016, saya ini Pak, kalau PT sama dengan Pak Herar, dulu tahun 2016 saya di PT Banawa Pak, koordinator yang ada di kecamatan. Jadi pada saat itu kita dituntut Bu Kabid itu untuk bagaimana kemudian kita mengejar realisasi berdasarkan perizinan. Kebetulan Banawa pada saat itu ranking berapa? Beliau bawa keluar daerah ke Kota Batu kemarin.